Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sudah berada di awal bulan Februari ya. Kalau ikut tarikh Masehi, dan barangkali besok beralih kepada bulan baru Hijrah ya. Jumadil Awal, Rajab. Lepas Jumadil Akhir bulan Rajab ya. Sepatutnya bagi orang beriman peralihan bulan itu perlu diperhatikan. Orang saleh dulu ada berjumpa 3-4 orang, mereka berbincang. Kata yang pertama, saya katanya setiap peralihan bulan itu saya pikir itulah terakhir saya hidup. Lalu saya bekerja keras, bertungkus lumus beribadat untuk hari esok, untuk kehidupan sesudah mati, seperti yang dibincang di awal bulan Januari. Hadis Rasulullah SAW yang mengatakan al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak bistari, yang berakal, yang selalu menilai nafsunya, menundukkan nafsunya untuk ketaatan dan bergiat untuk beramal sesudah dia berada di liang lahat, ma ba'dal maut, sesudah dia mati. Subhanallah. Jadi kata yang pertama, saya setiap awal bulan saya pikir itulah bulan terakhir saya hidup, mungkin bulan depan saya sudah dalam kubur, lalu saya bertungkus lumus beribadat kepada Allah, membuat yang terbaik. Kata yang pertama. Kata yang kedua, sebulan itu bagi saya terlalu lama katanya. Saya setiap minggu, setiap Jumaat, bila datang hari Jumaat, itulah saya kira Jumat terakhir saya hidup, maka saya bertungkus lumus beribadat, mungkin Jumat depan saya sudah dalam kubur. Subhanallah. Kata yang ketiga, kamu setiap minggu, yang tadi setiap bulan, saya setiap hari katanya. Setiap hari, bila saya berada di pagi hari, mungkin itulah terakhir saya hidup, besoknya saya sudah dalam kubur. Begitu orang dulu ya. Dalam hadis dikatakan, pesan Rasulullah kepada seorang belia, Abdullah bin Umar, katanya apa? Kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Kamu di dunia ini hendaklah seperti orang asing. Orang asing berada dalam suatu negeri, dia tidak lama di situ, nanti 2-3 tahun dia akan balik ke negeri asalnya. Atau orang yang menyeberang jalan. Nah, dari sebelah sini ingin ke sebelah sana, menyeberang jalan saja. Subhanallah. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Kamu di dunia ini hendaklah seperti orang asing. Negeri kamu bukan di sini, negerinya bukan Brunei, negerinya jannah. Harus hari-hari teringat jannah. Orang yang hatinya kosong dari jannah, hati itu rusak, sakit.
Orang yang lupa an-nar, hatinya sakit. Patutnya orang beriman teringat selalu al-jannah wan-nar. Patutnya ayat-ayat jannah dan nar dibaca dalam salat. Dibaca dalam salat ya selalu. Kalau tak dibaca di salat, bacalah di luar salat. Tengok ayat tentang jannah, ayat tentang an-nar, ayat tentang orang dengan keluarganya, dengan ayah, ibu, anak, saudara. Coba kita lihat sedikit ayat surah Abbas. Ayat menceritakan orang itu dengan ayah ibunya, dengan anak istrinya. Surah ini tidak dibaca di dalam solat, kita baca di luar solat. Kita bincang selalu, biar jadi perhatian. Halaman 585, halaman 585 ayat 2. Ayat 34, 35, 36, 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mungkin boleh dilihat daripada ayat 33 ya. 33 sampai 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه اللهم afina wa'fu anna. Allahumma afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Apabila datang hari kiamat itu, yauma yafirrul mar'u min akhih, pada hari itu orang itu akan melarikan diri daripada saudaranya. Saudara depan mata dia tak peduli. Wa ummihi, ibunya, wa abihi, ayahnya. Dia tidak dapat membantu ibunya, tidak dapat membantu ayahnya, tidak dapat mempedulikan saudaranya. Wa sahibatih, istri kesayangannya, wa banih, anak belahan jiwanya. Di depan tak boleh buat apa-apa. Saudaranya, ayah ibu, istri kesayangan, anak cucu belahan jiwa. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Setiap orang sibuk dengan urusannya. Urusan diri tidak selesai, macam mana nak mengurus orang? Nak mengurus anak istri, urus sekarang. Jadikan mereka cinta Quran, jadikan mereka cinta masjid, jadikan mereka cinta ilmu, cinta salihin. InsyaAllah selamat nanti di sana. Kalau masjid tidak ada di hati, Quran tidak ada di hati, orang saleh tidak ada di hati itu sakit. Susah nanti di sana. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini satu contoh ya. Satu contoh. Artinya apa? Orang itu kena selalu teringat nak mati. Seperti yang disebut dalam hadis yang disorot di awal Januari 2022, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar yang selalu dia melihat kelemahan dirinya dan bersiap untuk hari sesudah dia mati. Bersiap menghadap babak kematian. Kalau mati tidak dipersiapkan, mati itu akan susah. Macam mana kita menghadapi sesuatu yang tidak ada siap? Kita tidak siap menghadapinya. Apapun benda yang kita hadapi, kalau kita tak siap, mesti susah. Nak hidup saja susah, apalagi nak mati. Hidupnya bukan senang. Berapa usaha yang dibuat orang itu supaya dia senang hidup, supaya ada rumahnya, ada keretanya, ada harta miliknya. Penat dia berusaha. Mati lagi susah. Kalau tidak diusahakan, lagi susah nanti. Alam kubur kalau tidak dibina, lagi sengsara nanti di sana. Macam mana nak masuk alam kubur? Kubur belum dibangun. Bila mati susah, kubur susah, padang mahsyar lagi 1000 kali susah. Itu yang diingatkan di awal tahun 2022, di awal Januari. Al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar yang selalu melihat kelemahan dirinya untuk membina kehidupan sesudah mati. Subhanallah. Sekarang kita sudah
Berlalu 1 bulan. Apa yang sudah kita pikirkan bulan ini? Sekarang masuk Februari. Nanti habis Februari. Bila tiba saatnya bulan berapa tidak tahu, orang itu akan diambil. Kalau dia tidak diambil, istrinya duluan. Kalau tidak suaminya, kalau tidak anak, ada anak yang dulu diambil. Anak yang mati sudah dipersiapkanlah untuk menghadap Allah atau belum. Itu tugas ayahnya, tugas ibunya, tugas keluarganya, tugas masyarakatnya, tugas pemimpinnya, menyelamatkan rakyat. Subhanallah, 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 subhanallah. Tadi kita selalu mendengar ayat dibaca ayat duha dengan at-takatsur ya. Dan selalu kita sorot sudah. Surah Ad-Duha dengan surah Takatsur dibaca dalam sholat. Ada singgah di hati tak? Ayat Quran itu singgah tak di hati? Kalau tidak singgah di hati, bak kata orang Melayu, masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tidak ada singgah. Ataupun kata orang Melayu juga ibarat air jatuh ke daun keladi, tidak ada kesannya. Berarti insan itu bermasalah. Quran ini untuk pedoman hidup, hudan lil muttaqin. Quran ini untuk panduan, tapi panduan dia tidak paham, tidak singgah di hatinya. Nanti akan susah nanti di sana. Ada Quran, ada dibaca, ada. Faham. Alhamdulillah, kalau faham dia selamat di sana. Surat Duha kita selalu fokus ayat yang terakhir saja ya. Ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ayo kita baca sama-sama dulu surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Allahumma ij'alna li ni'matika minasyakirin. Ayatnya 11 ayat pendek. Setiap ayat perlu diperhatikan. Kita selalu fokus kepada ayat terakhir saja. Kalau tidak dapat semuanya, paling kurang ayat terakhir itu dipegang. Apa katanya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah itu selalu dibicarakan. Saya masih sehat, istri masih sehat, selalu dibincang. Besok lusa mungkin ada yang masuk hospital, sama ada suami atau istri. Sebelum masuk hospital itu persiapkan. Kalau orang itu masa dia sehat, dia tekun beribadah kepada Allah, selalu memenuhi panggilan Allah, Allahu Akbar, datang salat berjamaah, memenuhi panggilan azan. Waktu dia sehat, bila dia sakit, dia tetap dapat pahala. Pahalanya jalan, pahalanya on. Kalau dia meninggal, contoh teladan yang dibuatnya untuk keluarganya yang dia pergi masjid, jadi panduan orang hidup. Dia dapat pahala. Oh, haji itu katanya masa dia sehat, masa dia hidup, dia tekun pergi ke masjid. Jadi panduan. Orang tuh waktu dia pergi ke masjid, dia berniat nak menjadi contoh kepada ahli keluarga dan masyarakat. Bila saya meninggal nanti, saya akan dicontohi orang. Begitu niatnya, bukan pergi saja tanpa ada niat. Niatnya untuk menjadi qudwah, contoh teladan yang baik. Contoh kepada keluarga, contoh kepada masyarakat, contoh kepada rakyat dan negara. Subhanallah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nikmat Allah itu sebut-sebutlah. Alhamdulillah, bulan Januari sudah pergi, sekarang masuk Februari. Bulan Februari satu nikmat.
Sebagaimana Januari juga nikmat. 1 bulan itu nikmat, 1 minggu itu nikmat, 1 hari itu nikmat, 1 jam itu nikmat, 1 menit itu nikmat. Nikmat duduk di rumah, nikmat duduk di masjid. Coba kalau duduk di hospital, tidak ada orang suka duduk di hospital. Kita masih duduk di rumah Allah, itu nikmat. Masih boleh drive, nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, sebut-sebutlah selalu, ya Allah, Engkau masih sayang sama aku. Berapa ramai manusia yang nak dapat jalan ke rumahmu, ya Allah. Saya Engkau tunjuki jalan ke rumahmu, ya Allah. Tunjukilah aku jalan ke rumahmu sampai ke penghujung usiaku, ya Allah. Dia kena berniat ingin taat kepada Allah selagi hayat di kandung badan. Kalau tak begitu niatnya salah. Kalau ada mood pergi masjid, tak ada mood, masjid tak nampak, tak betul. Tak betul. Berarti dia beramal tak betul caranya. Kalau beramal tak betul, macam mana? Siapa yang dicontohinya? Siapa yang diikutinya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu selalu disebut. Selalu disebut dengan istri, dengan anak, dengan ahli keluarga, dengan kawan-kawan. Alhamdulillah, saya selama bulan Januari sudah dapat baca 10 juz contohnya. Februari saya juga akan baca juga 10 juz nanti. Cakap sama kawan, tanya dia, haji berapa juz bulan Januari ini? Kalau tidak ada, apa yang mau dibicarakan? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu sebut-sebut selalu. Tidak salah kalau kita bincang dengan kawan, haji berapa juz bulan Januari ini? Tidak ada, tidak ada. Haji pegang apa? Tak pegang Quran ke? Tanya dia. Kalau Quran tidak ada di hati, berarti insan itu bermasalah. Jangan-jangan cintanya di bibir saja, tidak sampai ke hati. Cinta kepada Allah bukan di bibir saja, mesti meresap di hati. Cinta mesti meresap di hati. Cinta itu nikmat yang paling besar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tanya istri, bulan Januari ini berapa juz sudah Quran? Tanya ahli keluarga, anak berapa orang? Tanya satu persatu. Berapa lembar satu hari? Seminggu berapa? Sebulan berapa? Kalau tidak ada, alamat orang itu bermasalah dengan Allah. Maka itu perlu dibicarakan hadis tadi, al-qayyis man dana nafsah. Orang yang bijak selalu mencari kelemahan dirinya untuk memperbaikinya, wa amila lima ba'dal maut, dan bergiat untuk membina kehidupan sesudah dia berada di alam kubur, alam barzakh. Rujuk semula nota awal Januari, khutbah awal Januari. Dulu ya masa Mbah Dibangi, ini nota dikumpul oleh jemaah, dibukukannya. Ada dulu di Bandar Baru Bangi, surah An-Nur, surah yang berhampiran rumah Prof. Harundin. Jemaah tu dah 2 bulan mengajar, 3 bulan, Ustaz katanya, nota yang Ustaz kasih ini jadi buku. Saya cetak, saya kasih sama keluarga saya. Kertas-kertas yang dibagi kemana perginya nanti akan ditanya Allah. Sudah dikasih kertas di Masjid Salihin, mana dibuat? Allah akan tanya nanti, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu sebut-sebutlah selalu. Ada dilihat, ada disimpan, ada dihargai, ada dinilai. Tadi sebelum turun ke masjid, buat nota dulu. Ini nota belum diagihkan lagi. Biar ditahan dulu, jangan dikasih dulu. Subhanallah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah tersebutlah selalu. Ada duduk di majelis ilmu, ada dikasih kertas, ada dibaca, ada dibincangkan keluarga, ada. Alhamdulillah. Itu surah Ad-Duha. Rakaat kedua surah At-Takatsur. Itu pun selalu kita ambil ayat terakhir saja. Kita baca dulu ya halaman 608 ayat pendek surah Takatsur. Ini untuk suami, ini untuk istri, ini untuk anak, ini untuk keluarga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir.
kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Sadaqallahu azim. Allahumma ja'alna li ni'maika minasyakirin. Ini orang-orang saleh zaman dulu menangis membaca surah ini. Tidak tertidur di malam hari. Baca surah ini tidak mau tidur matanya. Alhaakumut takasur. Kamu ini semuanya lalai. Majority manusia lalai. Lalai mencari kemegahan, mencari kekayaan, mencari pangkat, kedudukan, populariti dan lain-lain. Lalai mengurus kereta, mengurus rumah, pakaian, makanan, minuman. Dia pikir hari mau makan di restoran mana, bukan mau salat subuh di masjid mana, bukan mau tahajud jam berapa, dinner jam berapa, lunch jam berapa. Itu yang dipikirkannya. Lalai manusia ini. Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kubur nanti begitulah sifatnya. Artinya apa? Jangan begitu. Kebanyakan manusia lalai sampai masuk kubur. Maka sudah selalu disebut ya, ulama melihat hidup ini ibarat orang tidur. Hidup ini ibarat mimpi. Manusia hidup ini mimpi. Bila dah mati nanti baru terbangun. Wah, rupanya tidak berguna rumahku yang besar, karena di dalamnya tidak ada Quran. Rumahku yang besar tidak berguna karena di dalamnya tidak ada tahajud, tidak ada istighfar, tidak ada salawat, tidak ada tasbih. Kereta yang besar tidak guna, tidak pakai subuh di masjid. Subhanallah, duit tidak berguna. Handphonenya membuat dia sengsara, karena handphone itu menjauhkannya daripada Al-Quran. Subhanallah. Hatta zurtumul maqabir, sehingga mereka masuk kubur. Wah, rupanya perlu pergi ke masjid itu rupanya. Selama ini tidak nampak jalan. Berapa tahun tidak nampak jalan ke masjid. Itu maksud ayat ini. Kalla, janganlah begitu. Saufa ta'lamun, nanti kamu tahu akibatnya apa. Jelas ayat ini terang. Ayat ini menyebabkan orang saleh tidak mau tidur di malam hari, bertungkus lumus tahajud, bertungkus lumus khatam Quran. Kalla, janganlah begitu. Saufa ta'lamun, kamu tahu akibatnya nanti macam mana. Summa kalla, kemudian janganlah begitu. Dua kali jangan begitunya. Saufa ta'lamun, diulang-ulang. The same sentence. Ayat yang sama, ungkapan yang sama. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Janganlah begitu, nanti kamu menyesal. Janganlah begitu, nanti kamu menyesal. Kalla, jangan begitu. 3 kali. Lau ta'lamunal ilmal yakin, sekiranya kamu memiliki keyakinan, kamu tidak akan begitu kamu. Seperti mana generasi awal sembahyang subuhnya penuh masjid. Mereka tahu, mereka lihat. Kalla, jangan begitu. Lau ta'lamuna ilmal yakin, kalau kamu memiliki ilmu yang yakin, kamu tidak akan begitu, tidak akan tidur waktu as-salatu khairum minan naum. Latarawunnal jahim, kamu akan merasuk neraka nanti kalau sifat kamu begitu juga. Neraka menunggu. Tegas ayat ini. Summa latarawunnaha ainal yakin, nanti kamu yakinlah bila dah duduk dalam neraka, oh ini neraka rupanya. Ditanya orang yang masuk neraka, masalakakum fi sakar, kenapa masuk neraka sakar ini katanya? Katanya apa? Lam nakum minal musallin, kami tak salat dulu. Ada dalam Quran ya. Subhanallah. Tengok halaman 576.
Ayat 43 surah Al-Muddatsir. Ayat 42 43. Masalakakum fi sakar? Kenapa kamu masuk neraka sakar ini? Salah satu nama neraka sakar namanya. Di Brunei ada buang sakar ya. Ada kampung buang sakar ya. Masalakakum fi sakar? Kenapa tuan-tuan dan puan-puan masuk sakar ini? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu tak salat. Walam nakunut imul miskin, dulu tak beri makanan orang miskin. Tajuk khutbah Jumat lepas tentang dana tabung anak miskin yatim piatu ya. Pasal tidak salat, pasal tak peduli kepada orang miskin, itulah dia masuk neraka. Subhanallah. Summa la tarawunnaha ainal yakin, kemudian kamu akan yakin nanti bila dah masuk neraka tu yakin, oh inilah neraka itu rupanya. Sekarang tak nampak. Kenapa dirintangi oleh media perintang dan faktor-faktor perintang. Dalam hidup ini kata ulama ada beberapa faktor perintang yang mesti diawasi, dijauhi. Faktor perintang satu, keduniaan, hati-hati dengan dunia ini. Yang kedua, nafsu sendiri, itu maka kita disuruh mendidik nafsu. Yang ketiga, syaitan, iblis. Yang keempat, manusia. 4 faktor perintah dalam hidup ni. Al-awaiku arba'ah kata ulama. Faktor perintah ada 4. Hati-hati. Satu apa tadi? Keduniaan, duit, handphone, internet, wifi, rumah, kereta. Hati-hati. Pertama faktor keduniaan. Yang kedua faktor kenapsuan, nafsunya yang ada dalam dirinya. Dididik atau tidak nafsunya? Kalau tidak dididik, nafsunya akan menjahanamkan tuannya. Maka perlu mendidik nafsu. Yang ketiga, syaitan iblis. Tahu tidak setan iblis dalam hidup ini? Dia tidur ikut setan iblis kah ikut malaikat? Jam berapa dia tidur, jam berapa dia bangun? Bangun tidur dia buat apa? Kemudian buat apa lagi? Kemudian buat apa lagi? Arahan siapa yang dia ikut? Kita disuruh berlindung daripada kejahatan setan iblis. Qul a'udzu birabbin nas, ayat satu surah lengkap. Satu surah lengkap menyuruh kita berlindung daripada bahaya setan iblis. Adakah minta perlindungan Allah daripada bahaya setan iblis? Ataukah dia tak tahu? Dia tak tahu jadi mangsalah. Ketiga setan iblis. Yang keempat manusia, suaminya, istrinya. Karena suami tak betul, istri tak betul. Karena istri tak betul, suami terikut-ikut. Karena suami istri tak betul, satu rumah hanyut. Satu rumah hanyut. Satu rumah tak pegang Quran. Satu rumah tak dengar azan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tengok ayat 8 surah Takasur ayat terakhir. Summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat Allah nanti di sana. Rumah berapa size-nya, berapa bilik dalam rumah? Ada dengar Quran dalam rumah, akan ditanya nanti. Suami pegang Quran, istri pegang Quran, akan ditanya nanti. Atau pegang benda lain, akan ditanya nanti. Ada anak-anak pegang Quran dengan mak bapaknya, akan ditanya nanti. Quran di rumahnya untuk apa? Akan ditanya nanti. Berapa belanja sebulan, berapa belanja seminggu, sehari berapa? Akan ditanya nanti penggunaan Quran itu. Karena termasuk nikmat yang mahal. Coba bayangkan tidak ada electricity tidak ada. Tidak hidup dia. Perasaannya. Orang dulu tidak ada electricity, hidup. Summalatus alunna yauma izin anin naim. Kamu akan ditanya tentang nikmat. Suami akan ditanya tentang istrinya. Istri akan ditanya tentang suaminya. Anak-anak akan ditanya tentang mak bapaknya.
adik-beradik juga, sahabat Anda juga. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Surah Takasur ini dah cukup. Orang dulu susah nak tidur di malam hari memikirkan surah Takasur ini karena lekat di hatinya. Subhanallah, subhanallah. Perhatikanlah ya, nanti kembali rumah, mudah-mudahan Allah beri bimbingan, carilah ceramah di YouTube tentang surah Takasur, cari kalau boleh direkam, diperhatikan, dicatat, ditulis, dibincangkan selalu. Kalau ada internet di rumah, ada wifi, tidak mencari Quran, tidak mencari ceramah, berarti orang itu tidak siap menghadapi kehidupan sesudah mati. Seperti yang di hadis tadi apa? Orang yang bijak bistari, yang selalu menilai nafsunya dan selalu bersiap untuk era sesudah mati. Nah, bersiap-siap untuk era sesudah mati, dengarlah nanti, cari YouTube ceramah tentang surah Takasur, ceramah tentang surah Duha, ceramah tentang suratul Asr. Perhatikan baik-baik. Ulama itu penyambung lidah Nabi. Kalau lidah Nabi tidak didengar, subhanallah, berarti itu orang tidak tahu dia hidupnya untuk apa. Padahal dia bersyahadah ya, asyhadu an la ilaha illallah. Apa maknanya? Dia mesti taat kepada Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maknanya? Dia kena ikut Rasulullah. Dia tak tahu apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dengarlah apa yang disampaikan oleh ulama. Ulama itu penyambung lidah Nabi. Kalau ulama tidak didengar, ahli ilmu tidak didengar, berarti dia tidak mau mendengar ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak mau, itu berarti pilihan dia macam itu. Maknanya dia siap untuk menghadapi risiko yang tinggi. Dia siap menghadapi risiko yang tinggi karena dia tidak mau ajaran Rasul, tak mau Al-Quran. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Waktu kita mensyarahkan ayat surah Takasur, hari itu kita sudah kasih satu hadis doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya Mu'az bin Jabal. Mu'az katanya, saya sangat mencintaimu ya Mu'az. Tolonglah baca setiap penghujung salat, katanya tiga kali ya. Tolonglah baca setiap penghujung salat doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Waktu kita menerangkan surah Takasur, kita sudah dikasih doa itu. Rasulullah bercakap dengan sahabat kesayangannya, saya sangat sayang kepadamu, saya sangat suka kepadamu, saya sangat mencintaimu. Tolong jangan lupa membaca doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sudah dikasih sama jemaah. Nanti Allah akan tanya, adakah dibaca doa yang diajak oleh Rasulullah kepada sahabatnya? Tujuan doa itu apa? Agar Allah menjadikan itu orang suka berbuat taat, agar ketaatan itu ringan, indah, mudah. A'inni ala zikr, Allahumma inni ala zikrik. Ya Allah, tolonglah aku untuk pegang Quran ya Allah. Tanganku ini susah pegang Quran, tolonglah aku ya Allah. Itu maksud doa itu. Wa syukrik, tolong aku bersyukur kepadamu ya Allah. Karena selama ini aku tidak syukur. Gunanya kita menilai diri. Diri termasuk orang yang bersyukur atau tidak? Dia dalam Islam ada dua saja, syukur lawannya kufur. Kalau dia tidak bersyukur, dia kufur. Kafir. Kufur itu kafir. Kafir itu bukan kafir tak Islam. Kafirnya tidak bersyukur. Kafir nikmat namanya. Ada masjid, ada kereta, tak dibawa kereta ke masjid, itu kan bersyukur namanya, kufur namanya. Ada Quran di rumah, banyak, lebih banyak jumlah Quran daripada penghuni rumah, tapi satu tak dipegang Quran. Itu bukan syukur, itu kufur namanya, kafir namanya. Kita minta kepada Allah, tolonglah saya ini untuk mengingatimu ya Allah, untuk bersyukur kepadamu. Allahumma inni ala zikrika, tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu, berzikir kepadamu, wa ala syukrika, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu,
Kita minta tolong kepada Allah agar kita mau berzikir, agar kita bersyukur, wa husni ibadatik, agar melakukan ibadat yang terbaik. Sudah dikasih ya, 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu sudah dikasih. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau cari nanti di internet ceramah ustadz-ustadz yang terkenal tentang doa itu mesti banyak, mesti terjumpa. Macam mana syarah doa itu disyarahkan oleh guru-guru kita, ulama kita. Guru-guru kita tidak cuai ya, mudah-mudahan tidak cuai. Tinggal kita nak memilih. Internet itu untuk apa? Wifi untuk apa? Untuk keilmuan, untuk ketaatan, untuk kesyukuran, untuk zikir, atau untuk apa? Nah, akan ditanya nanti. Nikmat internet akan ditanya, wifi akan ditanya, karan akan ditanya, handphone akan ditanya, laptop akan ditanya. Akan ditanya semuanya. Maka perlu doa tadi ya. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Patutnya dibaca dalam sujud. Ada ulama yang fokus bacanya dalam sujud. Ada ulama yang fokus bacanya sebelum salam. Ada orang saleh bacanya selepas salat. Dalam berdoa saya sudah salat. Yang penting baca ketiga-tiganya lagi bagus. Waktu sujud dibaca, sebelum salam dibaca, lepas salat dibaca. Supaya kita itu ditolong Allah untuk berzikir kepada Allah, supaya kita ditolong Allah untuk mensyukurkan nikmat Allah, supaya Allah menolong kita untuk membuat terbaik dalam ibadat kepada Allah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita baca sama-sama doa yang disebutkan terakhir ini. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda anna ya karim. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma hafazna min kulli su'. Allahumma hafazna min kulli makruh. Ya hayyu ya qayyum. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma irfa' anna al-bala'a wal waba'a wal fahsya wal munkar. Allahumma irfa' anna al-bala'a wal waba'a wal fahsya wal munkar. Allahumma irfa' anna al-bala'a wal waba'a wal fahsya wal munkar. Uktub lana kullal khair. Allahumma yassir lana kullal khair. Allahumma hayyi' lana kullal khair. Biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ultuh bina fima jarat bihil maqadir. Allahumma ultuh bina fima jarat bihil maqadir. Allahumma ultuh bina fima jarat bihil maqadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li ahli baitina wa li azwajina wa li auladina wa li zurriyatina wa li akribaina wa li ahibbaina wa li ashabil huquq alaina wa liman lahum fadl alaina wa liman awsana bid du'a wa liman 'allamana wa 'allamna. اللهم اغفر للمعلمين المتعلمين. اللهم اغفر وارحم المعلمين والمتعلمين. اللهم اغفر وارحم المعلمين والمتعلمين والناس اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. إني أحبكم في الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.